Halo semuanya, sekarang tanggal 15 Mei 2023. Kali ini aku akan bikin video lagi, dan kali ini akan membahas mengenai uang. Sebagai mahasiswa tentunya kita pengen dong ya punya uang banyak, terutama ini berkaitan dengan kegiatan kita selama perkuliahan. Berapa sih biasanya mahasiswa itu ngabisin uang? Tentunya bervariasi, mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu. Itu bisa satu hari, seminggu, bahkan bulanan, tergantung berapa gitu ya yang dikasih oleh orang tua. Bisa juga mahasiswa itu mencari uang sendiri dengan adanya side job ataupun kerja-kerja sampingan yang menambah pendapatan si mahasiswa itu. Dan berapa sih biasanya aku ngebawa uang gitu ya ke kampus sehari-harinya? Untuk sehari-hari biasanya aku bawa ke kampus itu dikasih oleh orang tua. Malum ya, untuk mahasiswa pastinya masih ada minta uang dari orang tua, itu wajar sih gitu. Itu biasanya aku dikasih sama orang tua itu sehari 50.000, dan 50.000 ini nanti aku akan bagi ke beberapa bagian gitu. Berapa sih 50.000 ini aku bagi dalam satu hari? Mungkin tergantung ya, tiap-tiap orang itu mungkin dikasih oleh orang tuanya berbeda-beda. Untuk aku pribadi biasanya orang tuaku ngasih itu per hari. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang orang tuanya ngasih bulanan, mingguan, ataupun per semester misalkan kayak gitu. Tergantung dari orang tuanya dan juga kemauan teman-teman gitu. Dan diingat itu jangan sampai habis semua ya. Tentunya kita harus bagi dong untuk kebutuhan kita dan juga untuk kepentingan masa depan, untuk menabung, investasi, dan segala macamnya. Oke, balik lagi ke topik tadi, gimana sih cara aku membagi uang 50.000 tadi dalam sehari? Tentunya yang pertama aku akan memisahkan dulu antara kebutuhan aku hari itu dengan menabung. Dengan 50.000 yang tadi, 50.000 ini aku biasanya memecah ke beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama aku memisahkan untuk menabung. Dari 50.000 tadi aku memisahkan 10.000. 10.000 ini dipecah jadi dua. Aku biasanya punya dua tabungan. Satu untuk tabungan masa depan, bisa untuk modal kalian nanti misalkan kalian buka usaha, jika nanti lulus kuliah, ikut sertifikasi kegiatan yang menambah kemampuan kalian setelah masa kuliah selesai. Dan kemudian yang kedua ini aku menggunakannya untuk dana darurat. Itu 10.000 tadi aku pecah jadi dua, jadi 5.000 untuk nabungan dan 5.000 lagi untuk dana darurat. Tabungan tadi aku simpan di rumah ya, jadi aku bikin dua tabungan. Tadi itu sebenarnya tiga, satu lagi sama dompet yang aku bawa kemana-mana. Dompet yang aku bawa kemana-mana ini memang khusus ya untuk kebutuhan pribadi aku, kayak membeli paket internet, terus konsumsi kayak di kampus, kayak makan siang, terus jajan-jajan biasalah ya, mahasiswa pasti jajan juga. Dan kenapa sih aku bikin dana darurat? Dana darurat ini biasanya aku tarik kalau misalkan hari itu kayak rasanya aku kurang itu untuk megang uang, entah nanti takutnya aku ban motor bocor, ataupun nanti hal-hal yang di luar perkiraan aku itu bakal kejadi. Jadi penting untuk punya dana darurat selain dompet aku tadi, sama yang kedua adalah tabungan untuk masa depan tadi yang aku sebutin di awal. Dana darurat ini nggak selamanya dan selalu aku pakai, jadi sesuai dengan namanya dana darurat dipakai saat keadaan-keadaan tertentu saja. Kemudian sisa 40.000 lagi ini aku potong lagi 10.000. 10.000 ini aku ngikut yang di sini tuh namanya jula-jula. Jadi kayak kita menabung gitu, dikumpulin nanti di akhir bulan, di bulan-bulan tertentu baru diambil uangnya. Dan nanti nomornya itu dikocok, jadi nomor kita keluar nomor berapa, itu baru nanti dikasih uangnya. Itu aku perharinya 10.000, jadi sisa 30.000 lagi. Nah kemudian dengan 30.000 tadi ini aku biasanya bawa ke kampus. Itu yang aku masukkan ke dompet pribadi aku yang selalu dibawa kemana-mana gitu, kampus, keluar pergi jalan ataupun kemana-mana lah gitu, yang selalu aku bawa dompet ini. Nah terkadang 30.000 ini juga terpotong ya. Tentunya kita tadi konsumsi di kampus, terus beli paket internet ini di sini gitu. Tapi enggak, jadwalnya itu harian, itu biasanya bulanan gitu. Juga kalau teman-teman yang ikut organisasi tentunya kan ada bayar uang kas ya per bulan. Itu biasanya aku bayarnya 10.000 per bulan. Jadi itu pengeluarannya per bulan. Jadi per hari itu ya enggak juga sih habis, kadang 30.000. Tentunya masih bersisa. Nah gitu biasanya aku spend satu hari ya gitu, masih ada 30.000. Itu pun kadang masih bersisa, dan itu nantinya aku simpan lagi di dompet aku untuk hari berikutnya gitu seterusnya. Jadi ada uang lebih untuk hari itu aku simpan atau aku masukin lagi ke tabungan aku. Aku pecah dua lagi untuk tabungan investasi, untuk tabungan masa depan satu lagi untuk tabungan dana darurat. Itu biasanya
antara aku letak dalam dompet atau aku masukin lagi ke tabungan gitu. Nanti biasanya di akhir bulan aku masukin lagi nih untuk dana investasi tadi itu ke dalam rekening. Tentunya teman-teman sekarang udah belajar ya literasi keuangan. Nah, mulai belajar dikit-dikit tentang literasi keuangan dan juga investasi. Jadi itu bisa dimasukkan, nanti biasanya aku masukin di akun investasi aku di akhir bulan. Tergantung sih dalam bulan itu dapat berapa. Misalkan 100.000 hari itu, bulan itu berarti 100.000 aku masukin gitu. Kalau ada sisanya ya udah, itu bisa kita gunakan lagi untuk kebutuhan kita sehari-hari, ataupun kita masukin lagi, kita recycle lagi masuk ke dua tabungan yang aku bilang tadi gitu. Oke, jadi gitu ya pembagian aku dalam sehari dengan uang 50.000. Untuk teman-teman mungkin ada yang sama, bisa komen di bawah juga, atau siapa tahu ada yang berbeda. Bisa jadi kan nambah pengetahuan kita juga untuk bisa memahami budgeting lah istilahnya dalam keuangan. Dalam kita punya anggaran segini, gimana sih cara kita membagi anggarannya sehingga itu anggarannya bisa cukup dalam satu hari. Kalau bisa berlebih, ada lebihnya gitu, bisa kita sisihkan untuk kebesokan harinya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. See you di video selanjutnya. Bye bye.